satupun yang luput dari pengawasan. Jangan sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Waalaikumsalam. Udah Denis, kamu itu ngaku aja. Kamu suka kan sama Aldo, anak band yang semrawutan itu? Ya ampun Syah, kenapa sih curigaan terus ke aku? Kamu marah toh. Kalau orang marah itu tandanya suka. Yuk toh, ngaku. Ya enggak Syah, beneran. Aku memang cuma temenan aja sama dia. Emangnya kamu tertarik kan sama Mas Najib? Hah? Ya kalau itu jelas, aku emang tertarik sama Mas Najib. Aku sama dia itu punya hubungan khusus, punya hubungan spesial. Ya tinggal nunggu waktu aja. Kalau waktunya udah datang, pasti aku bakalan dilamar sama dia. Lah itu anak band, si Aldo itu. Pasti dia mau nyamperin kamu tuh. Ya iyalah Syah, mau ndak mau dia kan tinggal di sini. Jadi tiap hari ketemu sama aku. Assalamualaikum Di Aisyah. Waalaikumsalam. Loh, kok dia ngasih salamnya ke aku toh, bukan ke kamu? Ndak tahu. Bingung ya aku. Ya aku banyak fans ya. Kalau kalian ingin menyelesaikan secara binatang, monggo. Tapi jangan di dalam pesantren ini. Bapak benar-benar kecewa pada kalian. Bu, kalian saling membantu, tolong menolong. Kalian gak ingat firman Gusti Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Jangan seperti anak kecil ribut saja. Untuk itu Bapak perintahkan malam ini kalian tidur sekamar berdua. Apa? Sekamar? Tempat tidur saya kecil, Pak Ki. Lo tidur di bawah? Sudah. Bapak tidak peduli. Pokoknya kalian tidur berdua sekamar. Titik. Pokoknya kamu pastiin kalau semua dokumen sampai di tangan Kiai Abdullah. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa yang Wahyu minta besok pagi sudah sampai ke pesantren, Ma. Alhamdulillah ya, Ma. Tapi Papa kok nggak mau cerita sih sama Mama? Apa sih yang mau Wahyu minta? Wahyu meminta Papa untuk mengirimkan beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Alhamdulillah. Wahyu sudah mulai mau berbagi. Mama senang dengernya. Wahyu sudah berubah, Ma. Kalau gitu, ayo kita ke pesantren dong, Pak. Untuk apa? Ya jemput Wahyu kembali ke sini. Gimana sih Papa nih? Kata Papa kan Wahyu sudah berubah sekarang. Tunggu apa lagi? Sabar, Toma.
Wahyu tuh berubahnya baru sedikit. Padahal yang harus dirubah tuh masih banyak. Papa tuh dari dulu selalu kayak gitu. Sampai kapan sih Wahyu tuh tinggal di pesantren, Pak? Hah? Jelas-jelas Wahyu tuh rumahnya di sini. Ma, nanti kalau sudah waktunya, Wahyu akan kembali lagi ke sini. Kumpul bersama kita lagi, ya. Papa nih nggak ngerti deh perasaan aku. Aku nih mamanya, Pak. Di mana-mana seorang orang tua yang mendidik anaknya, bukan orang lain. Ma, sabar ya. Lebih baik kita sholat isya. Berdoa untuk kebaikan Wahyu dan kebaikan keluarga kita. Tumben Papa tuh ngajak Mama sholat. Biasanya Papa tuh lupa. Masa anaknya sudah berubah, bapaknya belum? Malu dong Wahyu. Ya. Apa liat-liat? Dengar ya, pokoknya gua gak mau tidur sekasur sama lu. Lu tidur di bawah. Kita ini dihukum bareng-bareng. Jadi semua fasilitas yang ada di kamar harus digunakan juga bersama. Jangan egois sampean. Aku juga ndak mau kondisi seperti ini. Tapi apa boleh buat? Kita sedang dihukum oleh Kiai Abdullah. Jadi aku berusaha untuk ikhlas menjalankannya. Bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Memang sampean nggak mengenal agama. Kalau mau tidur itu baca doa dulu. Memang sampean yakin umur sampean itu sampai nanti pagi? Hah? Mampus sampean tengah jalan nanti? Oh ya, lu dijemput habis subuh. Barangan sampean. Hah? Sok-sokan tahu umur aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau tidur. Jauhilah dari godaan setan yang terkutuk. Hei, aku sedang tidur sama setan. Sempro sampean. Nopo sih? Sampean tidak mau berbagi? Rasulullah saja gemar berbagi dengan para sahabatnya. Gue itu bukan sahabat lo. Dan gue emang gak biasa tidur berdua satu kasur. Kalau emang lo pengen berdua, tidur aja di bawah. Sembarangan sampean. Kita kan sedang dihukum. Harus bersama-sama dong. Gue gak bisa. Gimana dong? Oke, sampean tidur di atas. Bantal aku yang bawa. Bantal. Biar adil. Sampean tidur di atas, aku ambil bantal. Lo aja di bawah. Aku udah tidur, aku mau naik kuda. Semprol sampean. Oh, orok. Sampean sudah seperti kebo. Berisik! Astagfirullahaladzim, Gusti Allah, aku ndak kuat.
Astagfirullahaladzim. Gusti Allah, aku udah kuat. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Nis, yuk. Ini batik-batiknya coba kamu urus ya, soalnya mau segera dikirim. Oh, sip, Mbak. Beres. Mbak, jangan lewat sini ya. Nisa males. Loh, kamu malas kenapa? Ada Mas Aldo tuh, temennya Mas Wahyu. Loh, memangnya ada apa dengan Aldo? Kemarin tuh yang nyampein omongan dari Mas Wahyu kan dia. Tapi jadi kenapa dia marah-marah sama Nisa? Loh, yang marah itu kan Wahyu. Kenapa dia mesti marah-marah sama kamu? Nah itu Mbak yang bikin Nisa bingung. Kenapa jadi dia marah-marah sama Nisa? Tuh kan Mbak, lihat deh, jalannya aja udah sombong kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nada. Permisi, saya mau ke sana sebentar. Baik gimana? Dibeliin kayak gitu? Udah, yuk. Kalau begini kan enak, ya toh, kerja sama. Kata orang-orang, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, itu bisa mengikat tali silaturahim. Betul sangat tuh. Hari ini rencana kamu mau masak apa? You selalu mau tahu saja apa yang nak I kerjakan. It's a secret, rahasia. Pokoknya yang pasti, nanti semua masakan I enak, delicious. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rido. Meni, kenalkan, ini Pak Rido. I Meni. I di sini koki baru. Pak Rido, cuaca itu boleh mendung, ya toh? Boleh ndak bersinar. Tapi wajah kita itu ndak boleh ndak bersinar dan ndak boleh mendung, ya? Karena apa toh, Pak? Ndak apa-apa, Jo. You tak boleh bohong lah. I pun dapat melihat you punya wajah tu seperti tak bersemangat. Apakah you memikirkan sesuatu? Ndak apa-apa. Bapaknya sedang memikirkan anak-anak saja. Anak-anak, tak perlulah you pikir sampai macam tu. Anak-anak tu, mereka sudah ada di sekolah. Mereka bermain, bersenang-senang. Betul tak? Ya, guling-gulingan dia. Justru itu, mereka sekarang sedang tidak sekolah. Hah? Kok bisa, Pak Rido? Pak Rido, coba Pak Rido itu cerita sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu, ya? Ya. Bapak sudah 4 bulan ini tidak bayar uang sekolah mereka. Jadinya mereka tidak boleh sekolah. Tapi kehidupan tu harus terus tetap berjalan. Life must go on. Jadi you tak bolehlah patah semangat. Mengerti tak? Tak mengerti? Yo Pak Rido, Pak Kiai itu pernah cerita sama aku. Kalau Gusti Allah itu pasti akan membantu hambanya yang sedang dalam kesusahan. Asalkan hambanya itu terus berdoa dan berikhtiar, gitu. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Jo. Meni, kalian sudah menyadarkan Bapak. Bapak terlalu lama memikirkan masalah ini. Bapak akan terus ikhtiar mencari rezeki di tempat Bapak bekerja ini. Supaya Bapak bisa menghidupi dan membiayai anak Bapak lagi. Ya wis Pak Rido, sekarang Pak Rido pergi kerja dengan baik, yo. Bapak pergi dulu ya, Jo. Ya. Meni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah lihat toh?
Hah? Semua orang yang ada di sini kalau punya masalah pasti datang padaku. Masalah hilang tuntas. Jadi kalau kamu ada masalah panggil aku aja. Kebetulan sangat. Ini sekarang sedang ada masalah. Masalah apa? Barang belanjaan ini belum masuk dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa yo? Belum diajarkan sama Bejo sudah pinter. Aduh. Ada-ada aja. Aduh. Satu orang tertipu. Dok, lo kenapa sih? Gua ngerti yuk jalan pikirannya Nisa. Dia marah-marah sama gua. Salah apa coba gua? Terus menurut lo gue mesti gimana? Dok, masalahnya kenapa jadi ribet gini sih? Udah, pokoknya lo tenang aja ya. Gue bakal bantu nyelesain masalah ini sampai benar-benar kelar. Oke? Assalamualaikum. Aku pengen bicara sama kamu. Kebetulan juga gue pengen ngomong sama lo. Aku minta kamu jangan libatin Aldo sama Nisa dalam masalah kita. Justru itu yang pengen gue omongin. Gue bener-bener bingung deh. Kenapa sih masalahnya jadi ribet gini? Gue jadi gak enak kan sama Aldo sama Nisa. Alhamdulillah, ternyata kamu berpikiran hal yang sama seperti aku. Aldo, aku minta kamu nanti temuin Nisa yuk. Nanti aku juga coba untuk ngobrol sama Nisa. Boleh Mbak. Makasih ya Mbak. Udah lo pokoknya sekarang tenang aja kan. Jadi masalah lo bentar lagi bakal selesai. Gak usah nangis-nangis lagi lo kayak bocah. Alhamdulillah Wahyu, ternyata kamu sekarang udah berubah banyak. Aku senang dengernya. Ya, gitulah. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Gimana hukumannya? Pasti berhasil, ya toh? Parah. Parah, Rohim. Parah. Parah. Parah gimana Mas Bro? Orang gak ada suara keributan gitu, diem-diem aja. Alhamdulillah aku ndak berkelahi sama begundal itu. Tapi tidur sama dia itu, astagfirullahalazim, hip. Mumet, ndak bisa tidur. Coba kue bayangkan, kalau seandainya kue tidur sama begundal Wahyu, opo yang kue rasakan? Pasti sama, mumet seperti aku, ndak bisa tidur, pusing. Kalau mimpi juga mimpi buruk. Kue sedang apa ya? Tadi kata Mas Bro suruh membayangkan, tapi emang aku nggak kebayang ya Mas. Bro, menyek kue. Enggak Mas, enggak. Sekarang memang sudah saatnya. Saatnya apa? Berdamai sama Begundal Wahyu itu? Aku ndak mau berdamai sama Begundal Wahyu sebelum dia menerima semua peraturan pesantren, menghormati Pak Kiai Abdullah, menghargai Dek Nada, dan selalu hormat kepada aku, Najib Maghrib, ketua pengurus pesantren Darussalam. Kalau dia belum melakukan seperti itu, aku ndak akan berdamai. Prek, titik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Bro masih normal. Sekarang ada tugas baru yang kau harus laksanakan. Wah, tugas apa meneh ta Mas Bro? Membersihkan motor Pak Kiai Abdullah di gudang. Oh, aku meneh sing kena tugas baru. Alah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Masya Allah, jadi kamu disuruh Pak Ibrahim dari Jakarta ke sini toh? Iya Pak Kiai, saya disuruh oleh Pak Ibrahim untuk menyampaikan dokumen kepada Pak Kiai.
Apa iki sini? Ini adalah dokumen beasiswa untuk ketiga anaknya Pak Rido. Mulai dari sekarang sampai nanti perguruan tinggi. Alhamdulillah. Mintanya kepada Bapak. Tapi pesan Bapak, dokumen ini harus sampai kepada Pak Kiai. Insya Allah, insya Allah. Karena tugas saya sudah selesai, saya pamit pulang dulu ya Pak Kiai. Ya wes, kalau gitu hati-hati ya. Permisi Pak Kiai. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, inilah hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Ini mukjizat Gusti Allah yang maha besar, Dok. Jadi amanah ini harus kita sampaikan kepada yang berhak, ya. Nje, Pak. Alhamdulillah. Wahyu, Allah mengasihimu. Hatimu itu sulit banget ditebak. Tapi Allah menanamkan berjuta kebaikan di dalamnya. Subhanallah. Denisa. Denisa. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Mas Aldo mau ngapain toh? Enggak. Saya cuma pengen minta maaf kalau saya udah marah-marah sama Denisa. Ini cuma salah paham. Mbak Nada juga udah cerita kok. Nisa juga minta maaf ya Mas. Nisa udah salah paham. Jadi Denisa udah maafin Mas Aldo? Iya. Alhamdulillah. Oh iya, makasih ya Denisa. Oh iya. Ya Allah. Sorry Mas, maaf deh, nggak sengaja Isa nggak tahu kalau ada Mas Aldo di sini. Lagian ngapain Mas Aldo ngedap-ngedap di sini? Yo, ngaku. Enggak. Saya cuma pengen minta maaf sama Denisa. Ini Mas. Dilap dulu Mas. Muka Mas Aldo jadi jelek. Oh, buat muka. Denisa perhatian sama Mas Aldo. Ih, so romantis banget sih kalian berdua. Jengkel. Ya wis kalau gitu. Makasih ya Denisa. Ada nasi sepiring enggak? Enggak, saya bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dulu. Kecepit. Buat makan, kecepit. Ngalah lu makanya. Ngalah. Aku ngalah sama sampean. Tidak salah. Aku di sini dari kecil. Seharusnya sampean yang mengalah sama aku. Di mana-mana tamu itu duluan. Mana sih? Oh, sampean tamu. Tapi tidak apa-apa. Tamu model sampean itu tidak wajib dihormati. Kan tidur. Sudah malam. Kenapa tuh? Tidur di atas triplek. Walah. Mana kasurnya nih? Mana kasurnya? Sudah dong. Semalam kan sampean sudah tidur di atas kasur. Sekarang gantian. Alhamdulillah. Malam ini aku tidurnya curang loh ya. Curang. Aku nggak mau main.
Lali aku. Dijaga. Selamat tidur Wahyu. Koncone aku. Aduh. Alhamdulillah. Bisa benar hidupnya. Bisa nggak usah marah Pak. Ngorok ya. Aku harus tahajud. Seperti jenazah. Wudhu dulu ah. Aku keluar pasti dia mengambil kasur. Enak saja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Alhamdulillah. Tahajud, tahajud. Tahajud, tahajud. Kalau kau sholat di sini, dia ke situ. Hampir kasur. Dia tidak menghormati kalau orang sholat. Sholat di sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Tidur lagi. Alhamdulillah. Aduh. Jip berdua sih, Jip.
lagi opo? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh ngagetin aku aja sih. Jantungku mau copot tahu kamu ngagetin aku. Ya bisnis senyum-senyum sendiri. Ih, kayak orang stres tau ndak? Ih, terserah mau dibilang stres. Orang aku ini lagi ngebayangin Mas Najib yang ada di sini lagi nemenin aku. Isyah, Allah tuh ndak suka tau ndak sama orang yang terlalu berandai-andai. Jadi kesannya tuh kamu kayak ndak terima sama takdir Allah. Duh, kamu tuh kenapa sih? Lagian lamunanku ini kan juga tidak merugikan kamu toh. Ya tapi kan sesama muslim aku cuma bilangin, Syah. Ah, udah deh, nggak usah sok tua. Lagian kita kan seumur, nggak usah sok nasehatin aku. Lagian kan Mbak Nada juga sering bayangin Mas Wahyu. Kamu juga sering bayangin Aldo. Kenapa aku nggak boleh bayangin Mas Najib? Hakku dong. Ya tapi kamu tuh terlalu sering tau ndak? Senyum-senyum sendiri. Udah gitu kamu tuh kepedean. Kepedean lah orang emang Mas Najib suka sama aku kok. Ih. Astagfirullah. Susah dibilangin nih. Akhirnya gue ngerasain kasur gue lagi. Semalaman itu lu tidur di atas, Najib tidur di bawah. Yo iso. Yang lucunya lagi, coba aja lu denger. Dia tuh ngoroknya kayak mesin genset, kayak di tempat-tempat syuting. Emangnya dia ngorok? Yoi, gede banget. Assalamualaikum. Ada apa lu di sini? Anu Mas Wahyu itu dipanggil ke ruangannya Pak Kiai. Ngapain lu dipanggil Pak Kiai? Kali lu mau dikasih nada sama Pak Kiai? Mungkin kali ya. Garap lu. Yo, dan apa-apa Mas. Ya. Kopi? Teh? Iya, pintar. Teh susu? Mas, nasi bungkus angge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai manggil gue. Ada apa? Bapak ingin mengajarkan pelajaran baru untuk kamu, Wahyu. Apa? Pelajaran baru? Pak Kiai kan pernah bilang, kalau gue bakal mendapatkan pelajaran selanjutnya, kalau emang gue udah berbuat baik lagi. Tapi gue kan baru dihukum. Wahyu, ada kalanya secara kasat mata kita tidak melihatnya. Nah, duduk. Wahyu, kamu kan yang meminta bapakmu untuk memberikan beasiswa pada anaknya Pak Ridho? Iya, tapi gue nggak pernah berpikir seperti itu untuk mendapatkan pelajaran dari Pak Kiai. Itu berarti kamu tulus, Wahyu. Nah, Bapak akan memberi pelajaran tentang pembahasan nama Gusti Allah yang lain, Al-Malik. Al-Malik? Ya, Al-Malik. Yang berarti merajai. Ayo Mas, sekarang kita mainkan lagu yang berjudul Wawawap. Single terbaru. Wawawap, bejo, wawawap, bejo, wawawap, bejo, bejo, wawawap. Wawawap, bejo, wawawap, bejo. Wawawap, bejo, wawawap. Bejo, wawawap, wawawap. Bejo, wawawap, bejo, wawawap, bejo. Ih, aku bingung. Kok sampai saiki aku belum dapat grup band toh? Kebetulan ada Bejo karo Arman iki. Parani ah. Wawawap, waalaikumsalam. Wawawap, wawawap, bejo, wawawap, bejo, bejo, wawawap. Piye toh? Ndak boleh yang namanya mencuri gitar orang lain. Mbok kalau mau mencuri itu bilang-bilang ya. Iya Mbak. Aku mau mencuri gitu. Iya Mbak, harusnya Mbak Isa tuh bilang aja. Siapa tahu kita mau minjemin gitarnya, ya enggak? Ya. Lagian kita juga udah balas salamnya Mbak Aisyah kok. Oh.
Bukannya aku mau nyuri gitar toh? Lalu dari tadi aku ngobrol sana sini dicuekin terus. Aku kan pengen ngobrol sama kalian. Bejo, Arman, boleh ya aku masuk grup band kalian? Keren toh? Kalau saya lihat-lihat nggak ada potongan band rock sama Mbak Isa nih. Kayaknya nggak bisa gitu loh, nggak pantas. Kita ini rock and roll. Rock and roll. Hah? Ya wes kalau nggak bisa. Kalau aku ditolak, nggak apa-apa. Apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gitar, mana? Gitar. Ini, Mbak. Wah, ganggu aja kita lagi konser yuk. Lanjut. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Udah guys, sekarang kita break dulu ya. Gue juga capek. Awas gue nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dek Aisyah. Tumben kemari. Baru selesai latihan ya? Iya. Ya, begitulah. Aku boleh ndak masuk grup band kalian? Aduh. Kebetulan kita lagi nggak nerima anggota cewek tuh Dek Aisyah. Tapi aku bisa nyanyi kok. Dengerin ya. Dok. Mbak. Yakin mau nyanyi? Yang di pojok sana, yang di pojok sini, mari kita nyanyi bersama-sama. Kelakuan si kecil, main sikat, main utal, apa sih resep? Ya. Aisyah memang cantik, kayak Stella. Mas Najib, ayo jom kita menikah. Loh, Pita Ki, kok kosong? Aku dicuekin, udah neng Tita. Sekali-sekali kita menyanyikan lagu Betawinan, ya? Jen. Mungkin kini zamane orang-orang pada gile, anak babe same Anak mana? Kalau masuk, mbok jangan selonong boy, ya dah. Kula nuwun, permisi, assalamualaikum. Mas Ustadz, kalau gitu aku ulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang toh. Kalau gini enak toh. Ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Masalah keanggotaan band. Kalau masalah keanggotaan band, menurut instruksi dari Mas Bro, harus lewat Mas Fuad Azhar. Moh, aku ndak butuh kowe. Aku butuh Mas Najib. Pertemukan aku sekarang juga sama Mas Najib, penting iki. Ndak bisa. Aisyah ngambek. Aisyah ngambek. Lanjutin. Mungkin kini zamane orang-orang pada gile, anak babe same aja. Al-Malik adalah salah satu nama Gusti Allah yang artinya merajai. Nah, Bapak mengajarkan ini karena Bapak teringat dengan surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menguasai di hari pembalasan. Lah, katanya Malik artinya raja. Tapi sekarang kenapa jadi berubah jadi menguasai? Bukankah raja itu penguasa yang menguasai? Lalu apa hubungannya dengan nama-nama Allah sebelumnya? Bukankah Gusti Allah yang memberikan kita napas, kehidupan, serta kebutuhan yang kita perlukan? Nah, ini menggambarkan bahwa Dia adalah Raja yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya. Wahyu, mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang pandai bersyukur, yang mau menyayangi dan mengasihi sesamanya. Bapak pikir pelajaran kali ini cukup di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, ya. Yaudah, kalau gitu gue permisi dulu. Sik. Bapak mau minta tolong kamu berikan ini kepada Pak Ridho. Pak Kiai kan tahu kalau Pak Ridho itu nggak mau nerima pemberian dari gue. Bapak cuma menyuruh kamu mengantarkan ini, tidak menyuruh kamu ngomong ini dari kamu. Dan akan lebih sempurna lagi, Wahyu, kalau kamu sendiri yang mengantarkannya kepada Pak Ridho. Ya. Kenapa, Sa? Oh, lupa. Bener. Hah? Justru saya pengen bilang ke Denisa, tolong bilangin Mbak Nada, jangan ngomong. Sorry Bang. Lanjut. Balas tutupin balas. Lanjut, take 1. Yuk. Hei, kamu. Buat ngapain? Ai dapat bertemu dengan Allah kelak nanti, Cik Kiai, Pak Ustaz. Apa lagi? Semoga pahalanya kamu terima dengan besar. Kok dengan besar? Percuma ada Aldo Einstein, hah? Ya? Oke. Pakai sabun gue. Wah, jikan dia nih ngeyel. Mana ada iki rane ora nek. Budek ya kopengmu. Yo, Mbak. Biasar, makanya telinga itu dibersihin. Syah, bisa gak sih ngomong assalamualaikum? Itu kan ibadah juga. Ya. Binatang. Yowis, sekarang ikut aku yuk. Lagi ditunggu tuh. Ai jadi tak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain? Bahasa apaan sih? Pada suatu hari, majikannya Kanjeng Nabi, majikan wanitanya. Enggak. Udah. Oh. Betan. Udah belum sih? Nggak ada senyum. Nggak ada. Malu sih. Oh ya, jemput Wahyu kembali ke sini dong, Pak. Wahyu kan berubahnya baru sedikit. Belum sih. I'm sorry.
Kaget bener. Kamu sepemikiran sama aku. Sepemikiran. Apa sih? Sepemikiran. Terima kasih ya atas bantuannya. Oh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya.